ketahui bersama bahwa kompetensi kepala sekolah ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena regulasi-regulasi untuk menjabat sebagai kepala sekolah di dalamnya sudah dicantumkan dalam materi ini yang akan dibawakan Bapak Ibu narasumber. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak BGP dan APSI Kota Sorong serta pengawas yang aktif dalam kegiatan guru penggerak ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama yang dibentuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sempat hadir di webinar ini atau di virtual ini, seperti kita ketahui bersama bahwa kompetensi kepala sekolah yang dimaksud di sini ada 5 poin kalau tidak salah. Ini juga sebentar saya perhatikan baik-baik karena ini juga merupakan hal baru bagi saya sebagai ketua komunitas, dan ini juga akan menjadi landasan bagi kita semua untuk kedepannya sebagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Ya, saya di sini tidak usah berpanjang lebar Bapak Ibu yang saya hormati, karena mengingat waktu juga. Intinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sehingga kita bisa berkolaborasi di dalam virtual ini, hingga nanti kedepannya kita bisa memahami seperti apa yang harus dikuasai seorang kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah, dan bahkan Bapak Ibu guru mungkin ada yang bergabung, itu lebih bagus untuk kedepannya sebagai modal pegangan kalau punya niat atau cita-cita mau memimpin satuan pendidikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang tadinya harusnya kepala BGP sudah bergabung, tapi sampai sekarang belum masuk. Jadi saya tidak usah berpanjang lebar, Ibu Elmi. Intinya saya berterima kasih banyak atas kolaborasi ini. Semoga ini menjadi atensi buat kita semua, dan kedepannya selalu ada ide-ide seperti ini yang bisa kita ciptakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya langsung ke acara inti. Saya persilakan Ibu Dewi untuk. Baik, terima kasih untuk Mbak Wara. Baik, Mbak. Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia, waktu Indonesia Timur, dan selamat siang untuk waktu Indonesia Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, Bapak Tuning Supriyadi MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua APSI Kota Sorong, Bapak Dekron Sidabutar SPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Sinifagu Kota Sorong, Bapak Suryanto SPD. Yang saya hormati Bapak M. Zulfa Sukmawan MPD selaku narasumber, dan juga Ibu DRA Nurfin Moha selaku narasumber. Dan yang saya hormati rekan saya, Ibu Warakanya Elmi Raharjo SE, dan juga Mas Hafiz selaku tim IT dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Salam hangat kepada seluruh peserta webinar Kamis Manis Bakar Pisang dengan tema model kompetensi kepala sekolah. Saya Dewi Trisundari, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Sorong, akan menjadi moderator pada acara hari ini.
Kami sangat senang bisa berbagi wawasan dan pengetahuan bersama Bapak Ibu semua tentang pentingnya kompetensi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dengan rasa syukur yang mendalam, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan kita berkumpul dalam kesempatan istimewa ini. Kehadiran Bapak Ibu semua di acara ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan kita untuk berkumpul dalam semangat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami berharap bahwa diskusi hari ini akan menjadi wadah untuk belajar bersama dan merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya senang sekali bisa berada di sini bersama Bapak Ibu peserta webinar semua sebagai moderator pada acara hari ini. Saya yakin bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari perubahan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Tema kita hari ini adalah model kompetensi kepala sekolah. Ini adalah langkah penting dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat dan juga kolaborasi dari APSI Kota Sorong dan juga komunitas Sinifagu, yaitu komunitas guru penggerak Kota Sorong. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengantar singkat tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Sebagaimana kita ketahui, peran seorang kepala sekolah sangatlah krusial dalam menentukan arah dan kesuksesan sebuah lembaga pendidikan. Tidak hanya sebagai pemimpin, namun kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, merumuskan visi, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Pada webinar kali ini, kita akan menjelajahi berbagai model kompetensi kepala sekolah yang relevan dan efektif dalam menghadapi tuntutan pendidikan masa kini. Kita akan melihat bagaimana pengembangan kompetensi kepemimpinan dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Tentu saja webinar ini tidak hanya tentang mendengarkan, kami juga ingin mendengar pendapat dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan atau berbagi pandangan Bapak Ibu sekalian melalui fitur chat yang tersedia. Sebelum kita memulai sesi diskusi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Papua Barat. Izin menyebut Bapak Tuning Supriyadi MPD, mohon maaf beliaunya sementara perjalanan di Manowari Selatan, jadi belum ada sinyal ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti di akhir beliaunya akan memberikan penguatan untuk kita semuanya. Dan juga Ketua APSI Kota Sorong, Bapak Dekron Sidabutar SPD, yang telah memfasilitasi kita semua untuk mengadakan webinar ini, beserta Ketua Komunitas Sinifagu Kota Sorong, Bapak Suryanto SPD, atas kerjasama dalam menyelenggarakan acara ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka dengan kita. Baiklah Bapak Ibu, tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang model kompetensi kepala sekolah. Saya yakin webinar ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Untuk teknis acara pada hari ini, kita akan ada pemaparan materi untuk narasumber yang pertama, yaitu dari Ibu DRA Nurfin Moha. Kepada Ibu DRA Nurfin Moha, dipersilahkan. Sepertinya Pak Zulfa sudah ada itu, Bu. Iya Bu, masih sinyalnya agak susah. Iya Bu, ini saya berhenti sejenak untuk ini Mas Zulfa atau untuk tanya jawabnya Ibu Nurfin sudah sampai di kota. Saya dulu langsung tidak di Mas Zulfa. Ini perjalanan luar biasa. Oke, mumpung lagi berhenti. Baik, Bapak Ibu, untuk pemaparan yang pertama saya ulang kembali dari Mas M. Zulfa Sukmawan MPD. Beliau adalah Widya Iswara dari BGP Provinsi Papua Barat. Kepada Mas Zulfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin semuanya, mohon izin Bapak Tuning Supriyadi yang masih di perjalanan, dan izin untuk Bapak Ketua
ketua di K apa tadi Bu? Ketua Kota Sorong, Bapak Suryanto, dan Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya akan memberikan ataupun kita belajar bersama untuk Perdirjen yang baru ini. Kebetulan saya dengan Ibu Nurvin kemarin berangkat ke Makassar bersama Pak Kepala dan Bapak Yusuf. Tadi ini saya juga di perjalanan untuk pulang, baru mau pulang ke Manokwari, karena di Manokwari Selatan perjalanan kami kurang lebih 3 jam. Ini menyempatkan dulu, takutnya nanti waktu di tengah perjalanan sinyal hilang lagi. Jadi menyempatkan waktu dulu untuk bertegur sapa sama Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfa Sukmawan. Saya baru di BGP, saya Widya Iswara, tahun ini baru bergabung ke BGP Papua Barat. Untuk selanjutnya, langsung saja ke materi karena takutnya nanti juga sinyal langsung hilang lagi nanti kalau terpotong di tengah jalan. Baik Bapak, dengan modal kompetensi kepala sekolah ini, kita harus memahami kepala sekolah Bapak. Silakan Bapak. Oh, kurang keras ya Bapak? Mas Zulfa, mungkin kameranya di off-kan aja, Mas. Suaranya agak terputus-putus. Halo, iya. Apakah sudah terdengar? Iya, Mas, baik, sudah lebih Bapak. baik. Ibu, Lanjut. terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Di sini kita mulai dulu dari bagaimana kita mengetahui peran apa sih kepala sekolah, apa itu kepala sekolah. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kepala sekolah adalah guru juga. Namun, guru yang diberi tanggung jawab yang lebih untuk memimpin atau untuk mengelola suatu instansi. Terus, di sini, modal kompetensi yang baru, Perdirjen 7327 ini lebih ringkas lagi Bapak Ibu semuanya. Ini dan lebih bisa dipahami, mungkin lebih menjurus kepada apa sih kebutuhan kepala sekolah. Kepala sekolah dulu sebelum ini kan Perdirjen 6565B tahun 2020 tentang modal kompetensi kepala sekolah, yaitu kebijakan Merdeka Belajar sehingga perlu dicabut. Bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi ataupun tidak bisa diberlakukan lagi. Makanya keluarlah Perdirjen yang baru 7327 ini Bapak Ibu semuanya. Modal kompetensi kepala sekolah adalah deskripsi keterampilan. Atribut apa saja yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu ya di kompetensi ini Bapak Ibu. Dan sekarang diringkas menjadi 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, dan yang ketiga kompetensi profesional. Kami di Balai Guru Penggerak ataupun di BPMP dan instansi yang lain itu di bagian timur itu lebih didahulukan. Karena apa? Kami untuk mensosialisasikan daerah barat seperti itu Bapak. Jadi kalau misalkan kami harus bergerak sesuai dengan rules yang ada, kami kebetulan di BGP Papua Barat sudah bergerak di beberapa kabupaten Bapak Ibu. Tidak bisa satu kabupaten dalam satu hari karena jarak yang kita tempuh sangat. Kompetensi kepribadian sendiri itu ada berbagai macam indikator. Salah satunya yaitu ketenangan moral, emosi, dan spiritual dalam perilaku sesuai dengan kode etik. Yang kedua, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Di sini
indikator yang ada di kepribadian yang paling disorotin adalah kematangan moral dan emosi. Kenapa seperti itu? Karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin ataupun sebagai pengatur dan sebagai administrator dalam suatu instansi atau sekolah. Yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini paling sering kita lakukan, namun paling sulit juga sebenarnya kita lakukan. Kenapa? Karena di sini kita harus bisa mampu bersikap adil, Bapak Ibu. Kepala sekolah harus mampu bersikap adil dengan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu harus adil. Kenapa? Kita harus memberdayakan seluruh komponen-komponen yang ada dalam sekolah, terkhususnya untuk guru, murid, maupun orang tua murid ataupun warga sekitar. Jadi jangan sampai dalam pembelajaran kita mengganggu warga lingkungan sekitar. Jadi kita juga harus tahu kita harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Untuk selanjutnya kompetensi profesional. Kompetensi profesional ya, ini ada 3 juga. Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pengolahan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Oke, ya. Itu turun-temurun dari dulu, yang sudah diukir di satu papan yang berbentuk beton. Dan sebenarnya visi itu sudah tidak bisa dipakai pada di zaman sekarang ataupun di generasi Z sekarang. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya, misalkan kepala sekolah Bapak Ibu ini kepala sekolah semuanya ya, saya anggap kepala sekolah. Misalkan kepala sekolah baru dan di situ ada visi misi yang kurang bagus dan tidak bisa, misalkan tidak bisa dipakai dalam pembelajaran yang akan berlangsung selama Bapak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi jangan ragu untuk merubah Bapak Ibu, untuk merevisi dengan melibatkan seluruh satuan warga sekolah, merubah visi ataupun misi dan menciptakan budaya baru di sekolah. Misalkan visi yang bagus, kebiasaan yang bagus, itu akan menjadi budaya yang sangat bagus. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kepala sekolah sekarang berhak untuk terjun langsung menangani peserta didik, Bapak Ibu. Jadi, kepala sekolah tidak hanya, biasanya kepala sekolah itu banyak duduk di dalam ruangan, mengerjakan kerjaan-kerjaan kantor, tidak sampai murid pun sangat jarang ketemu dengan kepala sekolah. Jadi mindset itu harus dirubah Bapak Ibu. Di sini harus keterlibatan langsung kepala sekolah di dalam satuan pembelajaran, terutama dalam berinteraksi langsung dengan peserta didik. Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Baik Bapak Ibu, pembelajaran ataupun satuan pendidikan harus dilakukan secara efektif. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran meskipun berpusat kepada didik, namun tidak efektif. Contoh pembelajaran yang efektif itu di rapor pendidikan. Rapor pendidikan Bapak Ibu semuanya itu selalu naik nilainya, meskipun masih merah. Nah, itu efektif. Kenapa? Pembelajaran Bapak Ibu ada progres untuk meningkat di penilaiannya. Yang kedua ada transparan. Transparan ini kita juga misalkan ada dana apa semua segala macamnya, ya kita harus rapatkan semuanya dengan satuan pendidikan di sekolah. Yang terakhir akuntabel, harus tertata, harus tertulis semuanya dengan rapi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti semoga saya sudah sampai di kota, nanti bisa bertanya jawab untuk mengenai perdirjen ini. Hanya itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, karena ini saya masih di perjalanan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya juga habis dari misi di Manokwari Selatan tadi sama Pak Kepala juga. Pak Kepala baru turun dari Jakarta, langsung Manokwari Selatan, ini baru OTW pulang. Seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebenarnya khususnya kepada Ibu Dewi dan Bapak Ketua Guru Penggerak di Kabupaten Kota Sorong ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga Ibu Nurfin menambah pekerjaan ini, saya lagi di jalan. Sehat Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Dewi, Bu Nurfin, dan teman-teman semuanya. Saya akan pantau terus, pokoknya kalau ada sinyal saya bergabung lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfa, dengan effort yang luar biasa masih menyempatkan untuk mengikuti webinar ini meskipun sinyalnya tersiok-siok ya Mas ya, karena perjalanan di Mansel dengan Bapak Kepala juga. Mohon maaf Bapak Ibu, agendanya agak ini ya Bu ya, agak mungkin agak Bu Nurfin agak agak berantakan gitu hari ini, karena hari ini memang sudah diagendakan dari Mas Zulfa hari ini bisa untuk memberikan materi tentang ini, tapi ternyata masih prediksinya tidak di perjalanan tapi di perjalanan gitu ya Bapak Ibu. Kita hanya berencana namun Tuhan pula yang kadang-kala menentukan gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tadi pengantar dari Mas Zulfa. Terima kasih banyak untuk Mas Zulfa sudah memberikan sedikit gambaran tadi tentang Perdirjen ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Nurfin Moha tentang apa sih Perdirjen dari model kompetensi kepala sekolah di Perdirjen GTK nomor 7327 ini seperti apa gitu. Kepada Ibu Nurfin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pengawas hebat, Kota Sorong punya. Sebelumnya saya baca pantun dulu. Mohon izin, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Mentari tenggelam menjelang petang. Cakep. Burung cendrawasih mendar-mandir. Cakep. Kami ucapkan datang dan terima kasih yang sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BGP Papua Barat, saya sapa dengan hormat Bapak Tuning Supriyadi MPD. Beliau masih di perjalanan ya. Mudah-mudahan beliau bersama Pak Zulfa tiba di Manokwari dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Suryanto SPD selaku Ketua Komunitas Sinifagu. Yang saya hormati Bapak Dekon Sidabutar SPD, Ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia Kota Sorong. Yang saya hormati moderator Ibu Dewi Trisundari, yang juga adalah pengawas di Kota Sorong. Yang saya hormati Mbak Warah, beserta Mas Hafiz, selaku tim IT dari PGP Papua Barat. Yang saya hormati Mas Muhammad Zulfa Sukmawan, yang menemani Bapak Kepala BGP dalam perjalanan pulang ke Manokwari. Mudah-mudahan sehat, selamat Mas ya. Dan yang saya banggakan, saya cintai, kepala sekolah hebat yang sudah tergabung dalam acara webinar kita kali ini, model kompetensi kepala sekolah. Saya lihat di daftar ini, di kolom chat ini sudah ada yang dari Aceh, ada dari Sumatera Barat, ada dari NTB. Ini luar biasa. Terima kasih, sungguh sangat luar biasa hari ini. Semuanya ingin mengambil ilmu yang bermanfaat di sore hari ini. Dan terkhusus saudara-saudara saya yang sedang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat sampai di hari terakhir.
Baiklah Bapak Ibu, saya barangkali hanya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Zulfa tadi berkaitan dengan Perdirjen 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Mas Hafid bisa share screen. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Zulfa terkait Perdirjen itu, saya mungkin lebih menggunakan PPT biar mungkin lebih lebih mantap begitu ya. Kalau tadi paparan hanya secara global saja, mungkin ini saya akan sampaikan barangkali mulai dari latar belakang. Kenapa model kompetensi kepala sekolah ini Perdirjen GTK nomor 7327 ini ada. Lanjut, Mas. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Nurfin Moha, Kepala SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sekarang sudah di Papua Barat Daya. Tahun ini saya melaksanakan tugas sebagai guru sudah 34 tahun, dari tahun 90 di SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong, dan insya Allah tahun depan 2025 saya akan purna dari ASN. Baik, lanjut. Jadi latar belakang dari model kompetensi kepala sekolah atau Perdirjen GTK 7327 ini, yaitu yang pertama bahwa guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah itu harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Tentu hal ini seiring dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Otomatis kita akan berganti dan melakukan perubahan-perubahan. Kemudian latar belakang yang kedua, model kompetensi kepemimpinan sekolah ini dalam peraturan Direktur Jenderal GTK yang nomor 6565 itu tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai lagi dengan peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Ya. Sehingga terbitlah yang ketiga ini, Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Sehingga dengan demikian otomatis Perdirjen GTK 6565 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru itu dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita menggunakan Perdirjen GTK 7327 model kompetensi kepala sekolah. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Surya bahwa selama ini yang kita tahu ada 5 kompetensi kepala sekolah itu. Itu di Perdirjen 6565. Sementara di Perdirjen GTK 7327 ini semakin dipersempit lagi, hanya 3 kompetensi. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di dalam Perdirjen tersebut dicantumkan juga definisi. Definisi ini ada di pasal 1 kalau tidak salah ya. Ya, ada di pasal 1. Jadi pasal 1 itu berisi yang pertama adalah model kompetensi kepala sekolah. Apa itu model kompetensi kepala sekolah? Nah, di sini dijelaskan bahwa model kompetensi kepala sekolah itu adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kemudian, nah, guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan, artinya kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas, jadi kita semua ini adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan meliputi mulai dari TK,
TK luar biasa, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, kemudian SMK, dan sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, lalu apa itu kompetensi teknis? Tadi kan di model kompetensi kepala sekolah disebutkan ya. Nih, deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknisnya itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, jadi bisa diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ya, tentunya jabatan kita sebagai kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah itu adalah jabatan fungsional. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Ilmu, iman, dan amal. Kalau di dalam bahasa agama, begitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian, apa saja model kompetensi kepala sekolah? Atau model kompetensi kepala sekolah ini digunakan untuk apa? Nah, yang pertama adalah sebagai pengembangan, ya, untuk pengembangan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah. Jadi nanti akan ada instrumen, kita akan dipetakan nih, kita sudah kompetensi kita kepala sekolah A sudah di level mana, kompetensi mana. Kemudian yang kedua, pengembangan instrumen ini untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kita nanti akan dilaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah berdasarkan pemetaan kompetensi kepala sekolah. Kemudian pengembangan yang ketiga adalah pengembangan materi dan untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi kalau sudah dinilai, nah nanti kan setelah penilaian akan ada kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah. Lalu yang terakhir, kegiatan yang lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Lanjut, Mas. Oke, kita lanjut ke isi daripada Perdirjen GTK 7327. Jadi di situ di pasal 3 dan 4 nanti itu ada nama kompetensinya, kemudian definisi dari kompetensi, ada deskripsi level, ada indikator kompetensi, kemudian ada level kompetensi. Lanjut. Next. Nah. Yang sebelumnya ada, Mas? Pengembangan. Oh ya sudah. Oke. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam transformasi satuan pendidikan. Ya, jadi di era kurikulum merdeka ini kita harusnya bertransformasi, ya kita sudah bertransformasi, Bapak Ibu, transformasi satuan pendidikan. Jadi bagaimana peran kepala sekolah dalam transformasi satuan pendidikan. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin bisa kasih reaksi kah? Kalau setuju dengan jempol, yang tidak setuju dengan apa ya? Menggeleng boleh, atau yang ke bawah begitu ya. Jempolnya menghadap ke bawah kalau tidak setuju. Ya, yang setuju jempolnya ke atas, gitu ya. Baik, pertanyaan pertama, peran kepala ini tidak terbaca ya. Peran kepala sekolah dalam satuan pendidikan adalah sebagai penggerak, setuju atau tidak setuju. Wow. Oh, wow. Jempol, Masya Allah. Jempolnya banyak-banyak. Alhamdulillah, mantap. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Tidak ada yang jempol ke bawah ya, semuanya jempol ke atas. Yang kedua, pertanyaan kedua, kepala sekolah perlu melakukan refleksi, setuju atau tidak setuju. Wow, ada yang mengirim cinta. Love banyak-banyak. Luar biasa. Terima kasih. Ada jempol dan hati. Siap Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, agar mudah,
tidak perlu ada perubahan program pengembangan sekolah. Silakan. Jawabannya, oh ya, siap. Wah, ada yang jempol. Ada yang jempol ke atas, salah kayaknya. Iya. Ada yang ketawa karena salah mencet. Baik. Oh, ada yang jempol ke atas ya. Kalau boleh saya tahu yang jempol ke bawah, bolehkah memberikan semacam apa namanya statement untuk yang ketiga ini agar mudah, tidak perlu ada perubahan program pengembangan sekolah. Silakan Bapak, Ibu. Oke. Tadi salah kayaknya ya. Baik. Tidak ada yang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Satu-satunya ukuran keberhasilan kepala sekolah adalah hasil akreditasi. Setuju atau tidak? Iya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Boleh memberikan keterangan yang setuju perwakilan? Ada yang tidak setuju. Mari Bapak Ibu silakan. Kita interaktif saja nih. Karena ada perbedaan jawaban, jadi minta pernyataannya. Mari Bapak Ibu. Ada satu orang yang bisa yang setuju dan yang satu tidak setuju. Boleh? Satu-satunya ukuran keberhasilan kepala sekolah adalah hasil akreditasi. Mari Bapak Ibu. Tidak ada yang berkenankah? Pak Ngudiono, monggo Pak. Silakan Pak. Pak Ngudiono. Izin Bun Arvin. Oh Ngadiono, iya. Mari Pak, silakan. Tadi Bapak jawab jempolnya ke atas atau ke bawah Pak? Ke bawah. Oh ke bawah, monggo Pak. Silakan. Dari Rembang Bu, Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah, Masya Allah. Jadi keberhasilan sekolah tidak sekedar nilai akreditasi, karena nilai akreditasi itu kan sekedar administrasi. Ini bagaimana budaya refleksi di sekolah terus bergerak semua. Jadi tidak hanya sekedar administrasi, tapi betul-betul kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di komunitas sekolah itu sendiri. Jadi bagaimana kepala sekolah menciptakan sistem atau budaya positif di sekolah. Jadi artinya peran kepala sekolah ini membangun sistem, Bu Norvin. Jadi tidak tergantung kepala sekolah, tapi bagaimana sistem yang ada itu sudah terbangun di sekolah itu sendiri. Mohon izin, terima kasih Bu Norvin. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mohon izin nanti materinya Bu Norvin, menarik sekali. Siap. Terima kasih Pak Ngadiono dari Semarang Pak ya. Rembang, Ibu kita Kartini Bu. Rembang, Oke, Jawa Tengah. Mantap, baik. Terima kasih Pak, itu jawaban dari Pak Ngadiono bahwa kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran ya. Jadi bukan hasil akreditasi itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari kepala sekolah. Ada lagi satu orang lagi barangkali supaya memperkuat apa pernyataan dari Pak Ngadiono, boleh? Sudah tidak ada ya? Oke lah kalau begitu. Kita lanjut saja yang pertanyaan kelima. Kepala sekolah tidak perlu meningkatkan kompetensi. Mari silakan reaksinya apa? Waduh, ada yang ketawa-ketawa. Oke. Jempolnya ke bawah semuanya ya. Dan ada yang wow, kaget. Kok bisa gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas reaksinya. Kita ke yang terakhir. Kepala sekolah harus terlibat langsung dalam implementasi kurikulum Merdeka. Setuju atau tidak setuju? Wah. Oke. Terima kasih. Semuanya jempolnya ke atas. Baik. Berarti ini sudah mantap ini.
Oke, hati-hati lagi. Mengirim hati. Masya Allah. Luar biasa ini. Bapak Ibu yang ada di sini ini pasti orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya mohon maaf, saya hanya kebetulan dipercayakan oleh Kepala BGP atau BGP untuk mengikuti kegiatan ini duluan. Jadi informasi ini saya yang lebih dahulu mendapatkan. Nah, oleh sebab itu kali ini saya membagikan kepada Bapak Ibu. Baik, lanjut Mas Hafiz, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya adalah visi transformasi satuan pendidikan. Ya, filosofinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa transformasi satuan pendidikan harus berpusat kepada peserta didik. Kemudian satuan pendidikan harus menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Ya, kalau dulu inklusif ini sekolah inklusif hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang di-SK-kan, sementara di kurikulum Merdeka kita tidak boleh lagi menolak siswa dalam bentuk dengan latar belakang apapun tetap harus kita terima. Kemudian satuan pendidikan harus menciptakan budaya sekolah, yaitu budaya refleksi, ya selalu bercermin, kemudian budaya yang senang belajar, senang berbagi, dan senang berkolaborasi. Dan yang berikutnya, visi transformasi satuan pendidikan adalah bagaimana agar hasil belajar murid itu selalu mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Oke, lanjut, Mas. Nah, skema transformasi peran kepala sekolah kalau ditinjau dari sebelum ada ke kurikulum Merdeka. Jadi kalau sebelumnya di Perdirjen 6565 itu ya. Jadi peran kepala sekolah ini hanya sebagai pengelola administrasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ngadiono ya. Nah, jadi kepala sekolah itu harus menjadi penggerak. Kemudian fokus layanannya, kalau yang sebelumnya di Perdirjen sebelumnya itu kita melakukan pengelolaan satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Jadi 8 standar nasional pendidikan ini kita sudah melewati beberapa tahun lalu ya. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tendik dan seterusnya. Jadi ada 8 standar. Nah, sekarang ya saat ini kita kepala sekolah itu harus menggerakkan warga sekolah dan masyarakat bersama. Jadi warga sekolah dan masyarakat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan capaian standar pendidikan yang relevan, yaitu mulai dari inputnya, kemudian bagaimana prosesnya, dan tentu setelah itu adalah outputnya atau luarannya. Kemudian asesmen awal, kriteria asesmen awal yang sebelumnya itu hanya menganalisis kesenjangan kondisi satuan pendidikan dengan 8 standar. Jadi di sekarang ini kita tidak bicara lagi yang 8 standar ya. Tapi kita akan melakukan refleksi bersama. Jadi budaya-budaya refleksi ini selalu kita giatkan, kita tumbuhkan di satuan pendidikan kita. Melakukan refleksi bersama warga sekolah menggunakan rapor pendidikan sekolah. Strateginya bagaimana? Kalau yang sebelumnya program kerja yang cenderung terpaku pada 8 standar, nah sekarang program kerja itu harus sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan lingkungan sekitar, serta disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah. Jadi kalau misalnya penentuan penyusunan dana BOS, kalau sebelumnya mungkin hanya kepala sekolah bendahara, kita bertransformasi. Yang luarannya yaitu laporan administrasi pengelolaan satuan pendidikan. Sementara yang sekarang ini laporan capaian program kerja dan evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana? Yang sebelumnya itu ukurannya pertama adalah peningkatan nilai ujian standar. Kemudian yang kedua apakah sudah mencapai standar nasional pendidikan. Sementara yang sekarang ini adalah peningkatan literasi, numerasi dan karakter peserta didik,
dari tahun ke tahun, artinya deltanya itu harus ada perubahan, ada peningkatan, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran atau delta skornya. Lanjut, Mas. Nah, ini dia 3 kompetensi yang ada di dalam Perdirjen GTK 7327. Kalau yang di 6565 itu kan ada 5 ya. Sekarang ini dipersempit menjadi 3 saja. Artinya mungkin yang lain itu sudah mencakup di dalamnya. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini terdiri dari 3 indikator. Kemudian kompetensi sosial juga ada 3 indikator. Kompetensi profesional juga ada 3 indikator. Nah, masing-masing indikator itu ada juga subindikatornya. Mungkin lebih jelasnya kita beralih ke slide berikutnya. Itu penjelasan sampai dengan subindikatornya. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini kita mulai dengan kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian itu intinya menjadi pembelajar sejati. Kita cek pasangan indikator dan subindikatornya. Untuk yang satu tadi, satu itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian dengan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku secara sesuai dengan kode etik. Subindikatornya ini ada 3, jadi 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya. Makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kayaknya ini harus di ini saja ya, biar cepat ya. Jadi ini adalah kompetensi kepribadian dengan indikator pertama dan subindikatornya. Jadi 1.1 ini kompetensi 1, indikator 1. Ini adalah subindikator dari kompetensi 1, indikator 1. Ini adalah subindikator dari kompetensi 1 dan subindikator kedua. Ini adalah subindikator ketiga. Jadi ada 3 ini, makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral. Jadi prinsip moral, sedangkan yang kedua adalah mengelola emosi, itu kepribadian. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita, kepala sekolah, menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran kita sebagai kepala sekolah. Kode etik atau norma yang berlaku di masyarakat. Norma atau kode etik guru juga ada di situ. Selanjutnya, kita ke indikator yang kedua. Jadi indikator pertama itu ya, kematangan moral, emosi, dan spiritual. Yang berikutnya, Mas, indikator kedua adalah pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Jadi kompetensi kepribadian itu yang tadi pertama, moral. Kemudian ini pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, jadi selalu berefleksi. Ada 3 juga subindikatornya, 1, 2, 3. Kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya yang ketiga, slide berikutnya, Mas. Orientasi yang berpusat pada peserta didik. Jadi ada 3 indikator kepribadian. Subindikatornya juga 3, sehingga di kompetensi kepribadian itu ada 9 subindikator. Lanjut. Ya, yang kedua adalah kompetensi sosial, membangun ekosistem yang kolaboratif. Adapun indikatornya setelah ini. Lanjut, Mas. Nah, ini indikator dan subindikatornya. Indikatornya yang pertama adalah pemberdayaan warga sekolah. Karena ini indikator kompetensi sosial ya. Pemberdayaan warga sekolah atau warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator yang kedua adalah kolaborasi. Jadi pertama pemberdayaan warga sekolah, kemudian kolaborasi, dan yang ketiga adalah keterlibatan kita dalam organisasi profesi serta jejaring yang lebih luas untuk peningkatan satuan pendidikan. Nah, di indikator 2.1 ini ada 2 subindikator. Indikator 2.2 ada 3 subindikator dan 2.3 ada 2 lagi subindikator.
Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kita baca saja di perdirjennya ya. Tadi yang disampaikan Pak Zulfa. Lanjut, kita ke indikator yang kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, sebagai seorang yang profesional, sebagai kepala sekolah, maka kita selalu memperbarui pengetahuan kita yang tentunya ujung-ujungnya adalah selalu berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, Mas, kita lihat per indikator. Nah, di sini ada indikator pertama, pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Ada 3 indikatornya, subindikatornya ada 3. Kepemimpinan satuan dalam mewujudkan visi selalu berpusat pada peserta didik dan melibatkan warga satuan pendidikan. Kemudian pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan daripada visi. Dan yang terakhir, ini 3.1.3 ya, pengelolaan komunitas belajar. Jadi ini sebuah transformasi dalam satuan pendidikan juga, kita menghidupkan komunitas belajar di sekolah kita masing-masing. Lanjut. Ya. Nah, indikator yang kedua adalah kepemimpinan pembelajar. Indikator kedua dari kompetensi profesional, yaitu kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini ada 2 indikator, 2 subindikator. Kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif untuk warga satuan pendidikan, dan kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik. Dan karakteristik guru. Dan yang terakhir, indikator yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, kepala sekolah itu harus menelusuri sumber daya di satuan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Subindikator yang berikutnya, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan harus secara transparan dan akuntabel. Berikutnya, Mas. Wah, ini level. Nah, kita akan masuk ke level ya. Tadi kan ada level kompetensi. Artinya dari tiga kompetensi itu, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional itu, kita ini di dalam perdirjen itu sudah ada levelnya, dibagi dalam level-level. Nah, kita ini ada di level mana? Masing-masing kita tentunya berbeda-beda, ada di level mana? Level kompetensi adalah sebagai berikut. Lanjut, Mas. Nah, level kompetensi menurut Perdirjen GTK 7327 itu ada 5 level. Ya, Bapak Ibu, wah ini berantakan ini. Kalau di level 1 itu kita masih berada pada level paham. Yang mana kemampuan kepala sekolah itu baru sampai pada memahami saja. Memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, dan teori serta praktek. Kemudian kalau naik sedikit di level 2, itu berarti kita berada pada posisi level dasar. Yang mana kepala sekolah itu sudah mampu menerapkan. Jadi kalau tadi hanya paham, nah di level yang kedua itu kepala sekolah itu sudah mampu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek. Lanjut lagi ke level 3, nah, agak naik sedikit. Level 3 ini namanya level menengah. Ya. Nah, level menengah itu bagaimana? Oh, berarti kemampuan kepala sekolah sudah bisa menganalisis. Ya. Jadi pertama memahami, kemudian menerapkan. Yang ketiga adalah sudah bisa menganalisis prinsip, konsep, teori, serta praktek. Naik lagi sedikit, kita disebut berada pada level mumpuni atau level 4, yang mana kepala sekolah sudah bisa mengevaluasi pengetahuan
tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, serta praktik. Dan yang paling tinggi adalah berada di posisi 5 atau level 5, level namanya ahli. Yang mana di situ kemampuan kepala sekolah sudah dapat membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik. Tentu saya yakin kita semua ingin dan berupaya untuk semuanya berada di level ahli. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak, karena kita sudah bisa memimpin, oh ya sudah selesai ya, sudah bisa memimpin rekan sejawat kita, dalam hal ini guru-guru kita di sekolah masing-masing. Sudah di slide terakhir, saya tutup juga dengan pantun. Karena tadi pantun, ya. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan gabus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurfin, pemaparan yang sangat luar biasa. Ini di kolom chatnya udah ditanya ini Bu. Ibu dibagi dong materinya gitu. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti untuk materi dan juga absensi ada di link portal yang Bapak Ibu mendaftar ya, di portal Kemendikbud gitu. Semuanya jadi satu di sana. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau sekarang belum ada, memang belum di-share Bapak Ibu karena webinarnya sementara berlangsung gitu. Jadi belum disematkan di sana ya sama Mas Hafiz gitu. Nanti tetap akan ada semuanya di sana Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk Ibu Nurfin Moha, pemaparan yang sangat luar biasa, dan juga pemaparan dari Mas Zulfa tadi sangat luar biasa, sudah mengawali kita meskipun di tengah jalan tapi menyempatkan untuk memberikan materi. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada di kolom chat, boleh untuk raise hand. Kita raise hand, yang raise hand aja ya, kayaknya bukan tanya jawab deh. Ya, sharing aja gitu. Sama-sama boleh belajar. Kita sharing aja. Sama-sama belajar, semua murid, semua guru ya Bu ya. Oke, iya. Oke, silakan Pak Ramlan mungkin mau memberikan sharing atau mungkin mau bertanya, silahkan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri ya Pak ya. Saya mungkin bertanya gitu. Siap, aman Bapak. Ya, perkenalkan saya dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Baru kali ini saya bergabung di BGP Papua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang perlu saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa, mudah-mudahan tidak salah menyimak saya, tadi disampaikan bahwa model kompetensi kepala sekolah ini ujungnya dilakukan nanti pemetaan kompetensi guru yang diberikan tugas tambahan. Nah, di dalamnya termasuk bagian penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya nanti mensinkronkan itu dengan penilaian kinerja yang sekarang sudah diberlakukan di PMM untuk kepala sekolah dan guru? Nah, kalau di PMM itu, penilaian kinerja kepala sekolah itu, pengembangan profesinya sudah menyatu. Nah, sementara kalau model kompetensi kepala sekolah sekarang ini, itu kan tidak menyatu. Artinya penilaian kinerja dulu, artinya keluar penilaian kinerjanya, baru ada tindakan lanjutnya pengembangan profesinya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kan kalau di dalam regulasi terbaru ini, Perirjen GTK 7237 itu ada 3 kompetensi. Kompetensi kepribadiannya itu kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Pertanyaannya, siapa yang memastikan bahwa
guru yang bersangkutan itu jika yang diberi tugas tambahan itu berada di level, misalnya level paham, berada di level dasar, berada di level mumpuni, dan seterusnya. Siapa yang pastikan kepala sekolah itu? Kemudian yang terakhir, saya mungkin konfirmasi saja ini. Mudah-mudahan tidak, apakah saya yang salah paham atau tidak. Berarti karena tadi ada tiga level kompetensi, berarti ada kemungkinan terjadi setiap level kompetensinya itu berbeda levelnya. Saya kasih contoh misalnya begini. Model kompetensi kepribadian boleh jadi berada di level dasar. Sebaliknya, kompetensi sosial boleh jadi berada di level mumpuni. Mudah-mudahan tidak salah paham saya. Ya. Itu kira-kira yang perlu saya konfirmasi dan tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ramlan Abbas. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ini sepertinya mewakili dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Komplit gitu ya Pak ya. Dari A sampai Z sepertinya Bu. Silakan Bu Nurfin untuk ditanggapi Bu. Baik, terima kasih Pak Ramlan Abbas dari Sulawesi Tengah ya Pak. Ya, luar biasa, ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan Pak Ramlan itu juga menjadi pertanyaan kami. Karena yang kami dapatkan ini kan masih dalam bentuk peraturan ya. Masih peraturan pendidikan. Kami juga kemarin sempat bertanya, terus yang mau menentukan level ini siapa? Misalnya saya ini sudah ada di level mana? Tentu kemarin juga dari BGP sudah sempat bertanya ke saya, Ibu, apakah kemarin disampaikan misalnya ini penilaian? Saya bilang kayaknya belum sampai ke situ. Ini masih sosialisasi tentang peraturan, artinya peraturan Direktur Jenderal tentang kompetensi kepala sekolah. Kemungkinan ini bisa jadi karena ini kan dipakai model kompetensi kepala sekolah ini digunakan sebagai apa? Nah, sebagai acuan. Artinya mungkin nantinya akan ada itu instrumen. Berarti kan nanti akan muncul nih instrumen. Cuman kan belum ada sekarang ini, belum ya. Ini artinya kompetensi ini akan menjadi kompetensi kepala sekolah ini akan menjadi acuan untuk pengembangan instrumennya. Jadi instrumennya kan belum ada. Instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah, kemudian nanti akan dikembangkan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Lalu nanti lagi bisa juga dipakai untuk nanti pengembangan materi dan instrumen. Kemungkinan dari kementerian akan menyusun ini seperti itu. Itu menurut saya sih begitu Pak ya, karena kami baru sampai di peraturan yang disampaikan tadi itu. Begitu juga ya tadi siapa yang menilai kita. Nah itu nanti karena akan nanti di sini kan dibilang nanti akan ada pengembangan instrumen pemetaan. Berarti nanti akan ada peraturan-peraturan yang menyusul berkaitan dengan Perdirjen GTK tentang kompetensi kepala sekolah ini. Mungkin begitu dari saya, atau ada yang lain bisa. Baik, gitu, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Nurfin. Ini yang levelnya tadi Bu ya, yang levelnya berbeda ini gimana tadi Bu? Nah, iya, itu juga. Belum dijawab ya. Itu juga. Memang kan kompetensinya kan beda-beda ya. Tentu kita tidak mungkin. Misalnya saya mungkin kelebihan di kompetensi kepribadian, boleh jadi saya di kompetensi sosialnya rendah misalnya, masih di dasar. Nah, hanya level-levelnya nih menilai kita, memposisikan kita, memetakan kita ini di level mana, itu yang belum ada regulasinya kayaknya. Mungkin nanti akan muncul itu sepertinya. Begitu. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali Ibu Nurfin. Saya mungkin menambahkan ya Bu ya, izin menambahkan. Oke. Pak Ngadio, ini belum masih ini ya Pak ya, sabar sebentar ya Pak ya. Baik, untuk tadi Pak Ramlan, pertanyaan Pak Ramlan, model kompetensi guru, sedangkan bagaimana mensinkronisasi ya Pak ya tadi di PMM gitu. Saya izin menambahkan saja, kalau di PMM itu kan pengembangan kompetensi guru
di sana kan ada pengembangan kompetensi juga ya Pak ya. Nanti dipetakan juga Pak di sana. Jadi Bapak Ibu baik kepala sekolah maupun guru ada di sana. Bapak Ibu boleh lihat di PMM-nya, kemudian di model kompetensinya. Silakan nanti di buka aja model kompetensinya, kemudian di klik lah masing-masing gitu. Kalau kami pengawas, saya kebetulan pengawas juga, kami ada model kompetensi pengawas, ada survei juga yang memetakan juga ke kompetensi kami gitu. Jadi di sana sudah ada sih Pak, kalau di PMM kalau untuk kepala sekolah dan guru, nanti Bapak coba cek saja. Nah, untuk mensinkronkan, nanti memang kedepannya data-data dari PMM dan juga di model kompetensi guru di kompetensi guru itu di PMM itu memang akan diriletkan gitu Pak. Jadi rekam jejaknya kan masih ada, sama halnya dengan materi kita ini semuanya kan masuk di portal Kemendikbud ya Pak ya. Jadi semuanya tidak akan hilang gitu. Jadi tatkala Bapak nanti melakukan mengisi di kompetensi guru itu semuanya akan tercover gitu Pak. Kemudian nanti tentu saja yang mensinkronisasikan di PMM ya tetap adminnya di PMM gitu Pak, karena semuanya akan jadi satu di PMM gitu. Kemudian kalau yang memastikan berada di level mana, nanti kalau Bapak sudah memetakan kompetensi, sudah mengisi kok di kompetensi mana, tentu Bapak akan tahu sendiri gitu. Nanti akan dirilis karena ini masih proses ya Pak ya, masih diperpanjang. Waktu itu kalau nggak salah bulan apa ya terakhir gitu, tapi diperpanjang kembali gitu. Jadi Bapak kita belum bisa untuk menentukan levelnya di mana gitu. Kalau sudah selesai semuanya nanti baru bisa gitu. Kemudian kalau levelnya berbeda, tentu levelnya berbeda ya gitu. Profesional, kepribadian, sosial, iya Pak, kita masing-masing punya kayak anak-anak ya Pak ya, kita punya kodrat alamnya masing-masing gitu. Jadi kayak saya mungkin dengan Ibu Nurfin passionnya sebagai kepala sekolah saya belum tentu mampu gitu seperti Ibu Nurfin. Terus saya sebagai pengawas sekolah juga Ibu Nurfin mungkin tidak bisa di posisi saya gitu karena kita punya kodrat alamnya sendiri-sendiri gitu, ibaratnya kan kayak gitu ya Pak ya gitu. Jadi tentu untuk profesional kalau saya masih di posisi rendah, kemudian kepribadiannya saya di posisi tinggi, nah itulah Bapak untuk meningkatkan kompetensi kita melalui PMM tadi, melalui di kinerja di PMM itu kan sudah tercover semuanya bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Itu Pak kalau dari saya, kebetulan kami kalau di APSI Pusat Asosiasi Pengawas, kebetulan saya juga tim narsum di sana Pak, tim inti gitu. Jadi kami lebih duluan gitu, dari tahun lalu sudah digaung-gaungkan sih dari kami APSI gitu, dan AKSI apa ya, Asosiasi Kepala Sekolah juga, dan inilah kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih. Kita akan sharing kembali nanti dengan Pak Ngadiono. Silakan Pak. Mohon izin Bu Dewi dan Bu Nurfin, menarik sekali karena ini hal yang baru bagi kami. Mohon izin bertanya, ini tidak sering bertanya kepada kami terkait dengan kepala sekolah yang di Perdijen yang lama 6565 kan itu ada ruang tentang PKKS Bu, penilaian kinerja kepala sekolah. Sementara per Januari 2024 ini kan penilaian kepala sekolah sudah include dulu di e-kinerja, sekarang ada e-kinerja yang berbasis PMM. Di fitur itu, di PMM itu kan ada kepala sekolah sebagai diri sendiri, kepala sekolah, yang kedua sebagai pejabat penilai. Nah, jadi di situ sudah ada RHK kepala sekolah sendiri sebagai pribadi. Pertanyaan saya, apakah kalau sudah penilaian kepala sekolah dirinya sebagai kepala sekolah di PMM, kan sudah terintegrasi Bu di PMM. Apakah masih diperlukan adanya PKKS yang dilakukan oleh dinas terkait Bu? Mohon izin, terima kasih. Karena ini juga pertanyaan teman-teman, kebetulan kami aktif di MKS. Titipan ya? Titipan ya Pak ya? Terima kasih. Biasanya titipan. Oke. Mungkin baik, Bu Dewi, terima kasih. Itu karena monggo Bu Dewi, karena ini kayaknya dengan dinas ya. Oh, langsung di saya aja Bu. Iya, monggo Bu. Terima kasih untuk Pak Ngadiono ya. Tadi sebenarnya sudah ya Pak ya, di sana izin kita saling sharing aja. Tadi sudah Bapak sebenarnya sudah ditanyakan di kolom chat tadi berkaitan dengan Perdijen yang baru gitu. Apakah pelaksanaan PKKS masih relevan gitu ya Pak ya, masih dilakukan melalui atau cukup melakukan kinerja di PMM gitu. Itu tergantung juga dengan dinas pendidikan ataupun dinas terkait gitu Pak.
Kalau contohnya Pak, misalnya ini di Provinsi Jawa Timur gitu. Kalau Provinsi Jawa Timur itu masih menggunakan PKKS-nya, ada aplikasinya tersendiri dari Jawa Timur Pak gitu. Dan beberapa kabupaten kota yang mewajibkan gurunya atau kepala sekolah, pokoknya ASN lah Pak gitu. Selain mengisi di PMM, tapi mengisi juga gitu. Tapi menurut pemaparan dari Prof. Nunu itu disampaikan tidak perlu lagi Pak, karena sudah satu terintegrasi di PMM gitu. Jadinya nggak perlu lagi untuk kita membuat lagi 2 kali gitu. Dan beliaunya sampaikan nanti per semester kedua ya Pak ya, per Juli. Periode Juli dengan Desember itu untuk kabupaten kota yang sudah atau yang sedang memakai PKKS yang lainnya, aplikasi yang selain PMM itu nanti berikutnya periode kedua itu diharapkan tetap masuk di salah satu aja gitu, karena itu sudah semuanya sudah tercover di sana. Itu sih Pak, kalau dari informasi terbarunya gitu. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih. Sudah ya, Pak, ya? Kemarin sempat kita sharing di MKKS juga ada pertanyaan itu. Jadi kan biar tidak 2 kali kerja Bu, di PMM kita udah ngerjakan. Ya, benar. Nanti kami koordinasi dengan bidang PTK biar satu frekuensi Bu antara Dinas Pendidikan dan kebijakan itu. Prinsipnya saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Pak ya. Terima kasih Bu. Iya, benar. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya Pak Ngadiono? Sudah Bu. Sangat. Baik. Terima kasih, sangat luar biasa Pak Ngadiono ya. Selanjutnya kita ke Pak Aji Harmanto. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu izin bertanya. Saya dari Purbalingga, Jawa Tengah, selaku kepala sekolah. Melanjutkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Ngadiono dengan Perdirjen GTK yang terbaru dengan kompetensi tiga kompetensi kepala sekolah terkait dengan PMM, aplikasi di PMM. Apakah penilai itu selaku atasan langsung dilaksanakan oleh kepala dinas atau didelegasikan kepada pengawas terkait dengan PKKS tadi? Itu yang pertama. Berikutnya di tahap ini kami kepala sekolah masih pada observasi dan seterusnya. Aplikasi itu belum bisa dibuka oleh kami, begitu. Jadi tentunya kami masih minta kepastian, penjelasan tentang siapakah nanti yang akan menilai kami seperti itu, sehingga berjalannya tugas kami terkait dengan kompetensi kepala sekolah tentunya akan bisa ternilai dengan baik, harapannya demikian. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh sharingnya Ibu Nurfin, silahkan. Ini kayaknya kalau ini kebetulan saya kepala sekolah swasta ya, jadi ASN tapi kepala sekolah di sekolah swasta. Kalau setahu saya yang menilai itu kan kami Kadis ya. Kalau kami kepala dinas Pak, jadi yang kecuali untuk yang sekolah negeri, nah itu berarti memang akunnya kan harus memakai akun kepala sekolah. Jadi apakah boleh didelegasikan ke pengawas, makanya seperti itu. Setahu saya itu akunnya harus kepala sekolah. Kalau kami yang di swasta itu adalah kepala dinas, sementara yang sekolah-sekolah negeri itu adalah kepala sekolah, bukan tim ya. Kemarin juga ada yang tanya, kalau bisa bikin tim Kak, ya mungkin kalau kepala sekolahnya memberikan akunnya ke tim, seperti itu. Atau menurut bagaimana Bu Dewi? Iya, terima kasih Bu Nurfin, luar biasa memang. Sepengalamannya Bu Nurfin memang benar sekali ya Pak Aji Harmanto untuk kepala sekolah yang swasta ini juga tergantung sih dari kepala dinasnya gitu. Tapi untuk penilaian kinerja itu memang penilaian kinerja itu kalau kepala sekolah itu yang menilai adalah atasan dari kepala sekolah itu sendiri gitu, yaitu kepala dinas gitu. Nah, di sana sudah ada Pak ya, kalau Bapak cermati nanti di Perdirjennya, di Perdirjen 7607 ya Pak ya, tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu
Di pasal 25 ya Pak ya, nanti boleh dibuka. Ya, di pasal 25 di poin keempat itu kalau dalam di poin ketiga ya Pak ya, di pasal ketiga itu dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan itu yang melakukan evaluasi kinerja di kepala sekolahnya. Ini kalau kepala sekolah yang ditanyakan tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian di poin keempat diperjelaskan Pak di sana, kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan dapat membentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah yang terdiri atas pengawas sekolah sesuai dengan penugasan pada masing-masing satuan pendidikan gitu Pak. Jadi sepengalaman kami ya Pak, kalau kami pengawas itu memang karena yang tahu kalau kepala dinas kemungkinan kalau menilai seluruh kepala sekolah di kabupaten kotanya sepertinya kayaknya tidak mungkin gitu ya. Iya gitu, nggak mampu lah gitu karena banyak urusan prioritas beliaunya gitu. Nah, di pasal 4 itu di pasal 25 ayat 4 itu dinyatakan di sana bahwasanya boleh membuat tim kerja gitu, Pak. Salah satunya anggotanya adalah pengawas sekolah. Nah, di sana Pak memang kami juga pengawas sekolah, jujur saja kalau kami pengawas sekolah memang belum memiliki akses ya Pak ya ke PMM gitu untuk Bapak Ibu guru Bapak terputus Pak. Putus. Hujan di sini Pak. Oh gitu. Iya. Ibu kepala sekolah, kinerjanya Bapak Ibu kepala sekolah ya di BKN juga akan muncul secara otomatis tanpa Bapak Ibu rencanakan secara manual, tapi otomatis di sana sudah terlihat gitu. Nah kami sebagai pengawas juga itu kami memiliki RHK juga gitu. Di antaranya adalah mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah memastikan gitu, melakukan dari mulai perencanaan di bulan Januari kemarin itu sampai nanti di tindak lanjutnya gitu. Nah itu kami kalau kami di Kota Sorong itu ada aplikasi tersendiri, kemudian nanti kami sebar di kepala-kepala sekolah untuk menginput gitu, memasukkan hasil observasi dari kepala-kepala sekolah, dari guru ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sendiri ke kami gitu. Jadi meskipun ini belum PMM-nya kan belum selesai diintegrasikan, masih proses Pak gitu. Tapi sudah mulai bisa, hanya saja kepala dinas harus membuat tim kerja dulu dan kami juga harus dimasukkan di sana gitu Pak. Jadi untuk atasan penilainya tetap kepala dinas Pak gitu. Tapi untuk nanti yang melakukan penilaian di lapangan itu bisa membentuk bisa tim tadi. Bisa membentuk tim kerja gitu. Membentuk tim kerja salah satunya adalah pengawas. Itu ya Pak ya? Oke, iya baik-baik. Tapi untuk kepastiannya masih belum itu terrealisir gitu ya tentang adanya tim di dinas-dinas kabupaten terkait begitu ya, belum. Kalau itu sebenarnya sudah beberapa kabupaten kota sudah terbentuk sih Pak gitu. Kami juga lagi proses juga karena ini kan masih berakhirnya di Juni ya Pak ya. Nanti finalnya untuk penilaiannya itu di Juni. Jadi sementara ini Bapak Ibu kepala sekolah fokusnya di guru dulu, untuk kepala sekolah nanti tetap kita pengawas tetap dampingi Pak untuk observasi, untuk tindak lanjutnya sebagai kepala sekolah itu sudah ada gitu. Nah ini juga terkait di model kompetensi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tadi gitu. Akhirnya relate kan gitu. Iya. Terus Yun saya tambah lagi satu nih. Kalau guru kan sudah ada punya kesempatan untuk riset gitu ya, RHK ya, RHK. Nah untuk kepala sekolah belum kayaknya untuk penyesuaian RHK tersebut. Iya Pak, masih memang aplikasi ini sedang dikembangkan gitu ya Pak, masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi ada masukan-masukan, kemudian ada proses perbaikan-perbaikan. Nah itu sudah yang masih diperbaiki oleh tim IT gitu Pak dari pusat. Itu informasi yang kami dapatkan valid dari Ketua APSI pusat Pak. Gitu kebetulan saya memang aktif di APSI juga gitu. Oke, baik Ibu Dewi terima kasih dan Ibu Nurtin terima kasih. Ya terima kasih Pak Aji Harmanto, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, tadi sepertinya ada yang resen tapi sudah diturunkan tangannya. Iya, Ibu Yenpi Triana, silakan Bu. Izin off-cam dengan Pak Rahman, mohon maaf pakai akun yang lain. Oh, iya mohon maaf Bu. Ya silakan. Ya, dengan Pak Rahman, saya dari Balikpapan Bu, Kalimantan Timur. Tadi sempat dibahas tentang RHK. Mohon maaf agak menyimpang sedikit pertanyaan pertama saya.
di sana RHK itu ada upload KOSP. Nah, apakah KOSP itu pada tahun pelajaran yang sekarang atau nanti yang di Juli di 2004 2005? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaan saya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Nurvin, dari indikator-indikator untuk kemampuan seorang kepala sekolah, pertanyaan saya, pada indikator keprofesionalan itu kan selama ini sudah dibahas bahwa setiap guru maupun kepala sekolah yang memiliki sertifikat pendidik sudah dianggap sebagai seorang profesional. Nah, apakah ini berbanding terbalik atau memang ada pemikiran yang berbeda sehingga harus dinilai kembali barangkali? Itu, terima kasih Bu. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Rahman ya. Mohon maaf Ya. Pak tadi karena tidak buka kamera ya Pak ya, jadi saya menyebutnya maaf, Ibu tidak Yenti. Ya, oke, siap-siap Pak. Baik Ibu Nurvin, silakan Bu untuk sharingnya Bu. Apakah tadi tatkala di di level keprofesionalan gitu ya, di keprofesionalan, di materi keprofesionalan yang Ibu sampaikan tadi, kita kan sudah punya sertifikat pendidik kan sudah disebut profesional gitu loh Bu. Bu masih mute kayaknya Bu ya, belum di. Betul Ibu, kita ini belum profesional kah? Ya. Masih harus di ujian lagi gitu. Ya. Masih uji lagi, nggak percaya sekali sih ini pemerintah. Percaya gitu sekali ya. nih. Apakah sertifikat profesi kita masih diragukan gitu ya? Ya, itu sama saja dengan ini, kenapa lagi sudah guru harus PPG lagi? Kan sudah guru harus ikut PPG lagi. Begitu Pak ya? Ada sertifikat profesi, cuma mungkin ini maksudnya kan ini ada level-levelnya Pak ya. Mungkin kalau sertifikat artinya profesi itu sebenarnya bagian dari menambah kesejahteraan untuk kita sih sebenarnya, kalau saya lihat itu untuk. Tetapi kalau yang di sini kan mengukur level kita ini nanti, kompetensi profesionalnya ini kita ada di level berapa. Kalau saya kira yang untuk sertifikasi itu hanya maksudnya bagian dari penghargaan pemerintah kepada kita sebagai guru. Nah, sementara ini tugas dan fungsi kita sebagai kepala sekolah itu harusnya ada 3 itu. Sebenarnya sudah profesional, hanya ya itu harus diukur kira-kira udah sampai di level mana nih kita nih. Mudah-mudahan kita semuanya ada di level mahir ya Pak. Ahli. Ya, tapi gini Bu, bisa membimbing rekan sejawat ya. Gimana Pak? Mohon maaf. Kalau misalnya nanti setelah ada proses pengukuran itu ternyata dari ketiga kompetensi itu semua katakanlah tidak mencapai ukuran sedang, katakanlah masih dasar semua, apakah nanti juga berpengaruh kepada sertifikasi itu sendiri? Karena sudah diisukan bahwa kalau tidak mencakupi sesuatu dalam kompetensi akan hilang sertifikasi. Nah, terkait dengan itu juga Bu, mohon penjelasan. Saya tidak berani menjawab Pak, karena bukan saya pengambil keputusan. Baik, mungkin saya tambahkan ya Pak Rahman, ini izin Ibu. Siap. Iya, mari Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Sinyal lagi. Sinyalnya Bu Dewi ini keputus ini. Kita sharing saja ya gitu. Tadi apa ibaratnya kita ini guru maupun kepala sekolah dan juga kami sebagai pengawas sekolah itu juga bukanlah ibaratnya malaikat yang itu tak bersayap gitu ya, yang semuanya serba perfect, serba sempurna gitu Pak. Nah, mulai kita dari ke tahun ke tahun kan Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan ke kita anak-anak ini punya kodrat
zamannya masing-masing juga gitu, kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak ya. Tentu tatkala saya dulu kayak saya saja waktu saya belajar zamannya saya, tatkala saya mantan guru bahasa Inggris gitu ya. Tatkala saya diajar sama guru saya waktu bahasa Inggris, ini izin bukan saya menjelekkan guru saya, tapi saya refleksi gitu loh dari metode pengajaran guru saya ini apakah masih relevan dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Kadang-kala saya tanya di anak-anak saya dulu waktu masih saya mengajar. Nah, ini masih bisa nggak kalau Ibu cara ngajarnya kayak gini? Dan anak-anak bilang, ya nggak bisa lah Bu, kita nggak tahu maksudnya seperti apa gitu. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak zaman sekarang. Sama dengan kita Pak, kita harus belajar gitu. Karena tadi kita sama-sama ya Bu Nurfin ya, kita ini semua guru, semua murid gitu. Jadi kita semua belajar, semua kita jadi pembelajar juga, dan kita sama-sama belajar gitu. Nah, dari situ, dari model kompetensi tadi bukan tidak dipercaya sih Pak, kalau Bapak misalnya sudah punya sertifikat pendidik, berarti dibilang profesional, semua kita profesional lah gitu. Sama dengan guru penggerak gitu ya. Kadang ada protes ya, kalau guru bukan guru penggerak berarti nggak bergerak dong gitu loh. Bukan seperti itu, tapi kita memang benar-benar bagaimana merubah mindset. Tadi sudah disampaikan di Bu Nurfin ya, merubah paradigmanya gitu loh Pak, supaya kita sama-sama merubah polanya kita. Sama kayak kita model kompetensi ini kan Bu Nurfin juga Bapak Ibu mungkin bukan tadi Bu Nurfin disampaikan bukan sok-sokan mau memberitahu gitu, tapi kebetulan saja Ibu Nurfinnya lebih dulu tahu gitu, jadi sharing dengan Bapak Ibu sekalian, kita saling melengkapi, saling belajar gitu. Intinya untuk model kompetensi ini Bapak Ibu kita harus tetap belajar, menjadi selalu refleksi, itu kan yang selalu kita gaungkan, kita melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan dari pembelajaran kita, dari proses kayak kepemimpinan kita lah sebagai kepala sekolah gitu. Terus kalau tadi sertifikasi Pak, jangan takut Pak, nanti belum ada regulasi yang menyatakan bahwasanya kalau model kompetensinya rendah, berarti kepribadiannya misalnya rendah gitu, terus sertifikasinya dicabut, belum ada Pak gitu. Yang penting kita menjalankan tugas dengan baik, dan insya Allah semuanya kalau kalau kita meningkatkan kompetensi kita, pasti kita akan menjadi lebih baik dan berkahnya akan luar biasa. Seperti Ibu Nurfin ini Pak, beliaunya adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 di Kota Sorong. Bayangkan waktu itu tidak ada kepala sekolah yang tergerak gitu loh untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak gitu. Dan beliaunya ini salah satunya dua sekolah ya di Angkatan 1 ya Bu ya. Ya, hanya 2 sekolah aja Pak yang ikut di sekolah penggerak Angkatan 1, dan berkahnya banyak nggak Bu? Ini jadi ceritanya panjang gitu. Termasuk salah satunya saat ini gitu loh Pak. Akhirnya karena berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, Ibu Nurfin sebagai kepala sekolah, salah satunya adalah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi sore hari ini. Betul. Jadi syarat untuk mengikuti pelatihan di Makassar itu harus guru penggerak. Ya, saya ketiban rezekinya, Pak. Saya guru penggerak angkatan 2, Bu. Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah penggerak gitu. Saya angkatan 2 guru penggeraknya. Oh, mantap. Ibu Dewi angkatan 1. Saya sekolah penggerak. Mantap. Guru penggerak apa sekolah penggerak, Pak? Guru penggerak. Oh iya. Oh, guru penggerak. Kebetulan saya juga PS-nya dari guru penggerak Pak angkatan 1 gitu. Iya. Pengawas termuda sama dengan pengawas termuda se-Indonesia itu. Iya, iya. Itu versi Munas Apsi ya, Bu ya. Ya, satu tadi Bu, terkait dengan RHK tadi Bu, yang dan KOSP Bu. Iya. Masih perdebatan iya. kurikulum yang mana yang dipakai. Boleh Bu Nurfin sharingnya Bu untuk KOSP-nya atau KSP? Oh iya. Yang Ibu siapkan gitu. Iya. Itu kan itu kan di 2024 maksudnya toh. Yang RHK yang kita isi itu. Nah, jadi kalau saya sudah upload yang ini yang KOSP untuk kemarin 2023 2024. Oh itu gitu, ya. Iya. Oke, biar sama persepsi gitu Bu. Iya. Iya. Betul Pak, betul. Ini ajang untuk sharing gitu ya Pak ya. Iya. Oke, karena terima kalau kasih. 2024 2025 kan belum ada, masih nanti. Sementara kita akan close di Juni kan gitu. Untuk semester ini. Oke. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Rahman. Saya melengkapi Ibu Nurfin aja. Nanti kan ada prosesnya kami juga Pak, siklusnya kami sebagai pengawas juga di bulan
April itu kami RHK kami juga nanti ada pendampingan ke sekolah ya Pak ya untuk bedah rapot pendidikan. Rapot pendidikan Bapak Ibu kan sudah rilis kan kemarin di bulan Maret kemarin, 5 Maret kemarin. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk tahun ajaran 2024-2025, itu nanti pengawasnya Pak yang akan menemani Bapak Ibu untuk bedah rapot pendidikan untuk penyusunan RKT, termasuk kurikulum satuan pendidikannya, di sana akan kami temani Pak, gitu. Jadi nanti silakan dipanggil pengawasnya aja, dan tepat yang disampaikan Ibu Nurfin karena itu RHK 2024 untuk semester 1 ini Pak, untuk semester 1 masih pakai kurikulum satuan pendidikan yang lama gitu. Tapi nanti untuk periode Juli sampai dengan Desember, kalau di Bapak Ibu Kepala Sekolah kan kalau di PMM kan per Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember gitu. Jadi untuk Januari sampai dengan Juni itu masih pakai KOSP-nya yang lalu gitu Pak, yang tahun lalu, tapi untuk nanti Juli sampai dengan Desember akan pakai KOSP yang baru gitu, kurikulum satuan pendidikan Pak gitu. Jadinya nanti akan ada pendampingan dari pengawas sekolah juga di bulan April Pak, nanti akan ada pendampingan bedah untuk rapor pendidikannya itu Pak. Oh ya, kalau satu sesuai lagi lini masa tentang KOSP, boleh nggak satu lagi tentang KOSP? Iya, silakan. Nah, saya sebagai kepala sekolah baru di sekolah yang saya ini diangkat sebagai kepala sekolah di bulan September gitu kan, sementara KSP itu sudah jadi oleh kepala sekolah yang lama. Apakah itu nanti boleh direvisi dengan tanda tangan yang terbaru atau revisi hanya isinya sementara pengesahannya tetap yang lama? Ini pengangkatan Bapak menggantikannya bulan apa Pak? Bulan September 2023. September 2023. Bagaimana Ibu Nurfin pengalamannya? Ibu Kepsek silahkan. Saya tidak mengganti kepala sekolah masalahnya ini. Tapi kalau menurut saya kepala sekolah dari 2015 Pak sampai mau pensiun. Tetap ya Bu ya, nggak tergantikan itu. Tapi kayaknya kalau seperti itu memang mana ya? Artinya KWSP itu kan 2023-2024 Pak ya? Iya. Nah, kayaknya jalani saja dulu kayaknya Pak. Nanti dicatat-catat saja nanti rencana apa yang mau diganti nanti di berikut. Soal tanda tangannya kan kepala sekolah yang lama tanda tangannya gitu ya, nah. Betul. Kalau itu Bapak kan karena ini periodenya Januari ya Pak ya, Januari sampai Juni untuk RHK di 2024 ini periode pertama ini, silakan Bapak ganti, tidak jadi masalah Pak, karena di sana Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah karena setelah September gitu. Tapi untuk misalnya program-programnya atau apa yang ada di dalamnya situ, kalau Bapak rasa-rasanya masih sesuai dengan programnya Bapak, masih sesuai dengan isi hatinya Bapak, ya nggak apa-apa dibuat ikuti aja. Tapi nanti per Juli sampai dengan Desember nanti kan ini ada bedah rapot ya Pak ya, bulan April sampai dengan April Mei itu ada penyusunan RKT juga, RKS juga. Nanti silakan Pak dibenahi di sana seperti yang disarankan oleh Ibu Nurfin tadi. Itu pengalaman dari Ibu Nurfin. Itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Silahkan ini Pak Adam apa Pak Nyoman? Pak Nyoman, silahkan Pak Nyoman. Halo Pak Nyoman, apakah di sana? Oke, silahkan Pak. Di unmute dulu ya Pak ya. Silahkan Pak dibuka dulu mic-nya Pak. Seperti masih gangguan. Silahkan Pak Adam. Duluan Pak Adam boleh. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa yang sudah dijawab. Mungkin tinggal satu aja yang ingin saya tanyakan terkait tadi disinggung terkait kompetensi kepala sekolah ada 3. Mungkin cara alat uji kompetensinya itu mungkin apakah dilakukan berapa tahun sekali atau cukup sekali saja? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adam. Silahkan langsung Bu Nurfin.
Mic-nya belum dibuka Bu Nurfin sepertinya. Silahkan. Kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi selaku pengawas itu apa namanya? Itu penilaian kinerja kepala sekolah itu kan setiap tahun, Bu ya. Cuman yang model kompetensi, Bu. Yang model kompetensi. Oh, yang model kompetensi ini. Kalau itu saya belum dapat informasi, Pak. Karena yang kami yang kami dapatkan ini kan masih per dirjennya tentang model kompetensi. Untuk uji kompetensinya saya belum sampai saat ini belum ada info tentang itu. Mungkin Bu Dewi? Kalau uji model kompetensinya saya belum dapat info itu. Kalau uji kompetensi untuk model kompetensi ini masih sementara masih di BMM, Pak, gitu. Nanti Bapak cek aja ada periode waktunya itu nanti tergantung dari Kemendikbud, Pak, gitu. Sementara masih dibuka di sana. Nanti Bapak bisa lihat di sana. Gitu ya, Pak Adam. Baik, terima kasih, Bu. Oke, siap, Pak. Silakan, Pak Nyoman. Halo. Pak Nyoman, apakah terdengar, Pak? Iya, Pak. Silakan dibuka mikrofonnya aja, Pak. Ibu Nurfin kok suaranya nggak nyampe di saya ya? Iya. Halo? Iya sama, Pak. Sama, Bu. Ini belum, kayaknya belum di unmute. Silakan, Pak Nyoman. Mikrofonnya belum dibuka. Sudah. Silakan, Pak. Tutup lagi. Halo. Halo. Ya sudah. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Maaf, Bu, ini situasi sini lagi mendung, angin kencang jadi agak keganggu suaranya. Iya, Pak, sama di sini juga hujan, Pak, dari tadi, Pak. Aman. Gitu ya? Langsung. Enggak, saya kalau masalah model kompetensi kepala sekolah, terus terang saya belum jadi kepala sekolah, jadi saya belum paham juga gitu, Bu. Saya justru mengikuti pengen tahu gitu, Bu. Iya, Pak, tidak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan nanti jadi kepala sekolah ya, Pak ya. Tapi saya bentar lagi pensiun, Bu. Amin, tidak apa-apa, Pak. Kan pemimpin itu nggak harus jadi kepala sekolah juga kan, Pak, gitu. Oh, iya sih. Memang sih. Pemimpin. Ya memang kalau di sekolah sih saya ngurus koperasi ya di sekolah itu. Ya, jadi ketuanya ya, ketua koperasi ya. Jadi kebanyakan saya ngurusnya di bidang kesejahteraan guru di sekolah itu. Cuman saya memang dari kemarin saya disuruh daftar kepala sekolah, saya nggak mau, Bu. Gitu. Kenapa? Kalau di Jawa ini, Bu, sulit, Bu, kalau pengen jadi kepala sekolah kalau kita yang noni gitu terima gitu. Kita kan noni, jadi agak susah gitu loh, Bu. Gitu ya, Pak ya. Iya. Insya Allah, Pak, Bapak sudah melebihi kerjanya sebagai kepala sekolah ya, Pak ya, udah ngurusin sembarang-sembarangnya gitu. Ya, Bu Nurfin ya, malah Bu Nurfin aja nggak ngurusin gitu apa? Yang ngurusin anak buahnya gitu ya. Kepala sekolah biasa, Pak Nyoman. Kepala sekolah saya aja umurnya masih di bawah saya, Bu. Iya, Pak. Nggak apa-apa, saya juga, Pak, kepala sekolah saya lebih senior dengan saya, seperti yang di sebelah ini, Pak. Banyak belajar ini Bu Nurfin ini. Kita sama, Pak. Lagi pensiun, Pak. Nah, itu Ibu Nurfin juga pensiun, Pak, tahun depan. Tapi beliaunya luar biasa ini. Semangatnya gitu, makanya saya mau dampingi beliaunya ini, Pak. Saya dulu daftar jadi guru penggerak aja ditolak, alasannya masa kerjanya kurang dari 10 tahun. Waduh, kata saya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Memang rezekinya mungkin di lain gitu ya, Pak ya. betul. Ya memang saya bersyukur saya bisa ngajar di luar sekolah juga, yang ngajar bimbel gitu. Karena ya, makanya alhamdulillah masih. Udahlah, nggak apa-apa lah, nggak diterima jadi guru penggerak, nggak apa-apa lah. Saya mending ngajar di luar aja, cari uang di luar malah segitu aja. Walaupun bukan guru penggerak tapi bergerak terus, Bapak.
Iya betul ya Bu ya, itu lebih bergerak Pak kalau di kursusan itu ya Pak ya, itu menjadi pemimpin seutuhnya untuk anak-anak di sekolah gitu, di kursusan Bapak gitu kan, tidak harus di sekolah sih Pak gitu. Iya sih. Oke Pak, itu aja ya Pak Nyoman. Bu, makasih banyak Bu ya. Oke siap. Terima kasih Pak, tetap semangat seperti semangatnya Ibu Kepala Sekolah di sebelah ini. Silakan Pak Yaya. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan ya Bu. Ini mengenai penilaian kinerja kepala sekolah. Kan biasanya itu dilakukan setiap tahun sekali. Sekarang kan dihubungkan dengan e-kinerja ya. Nah, di e-kinerja itu apakah masih ada apa yang setahun sekali itu ditiadakan? Dan siapa sih sebenarnya untuk aturan terbaru penilai kinerja kepala sekolah itu? Apakah sebuah aplikasi e-kinerja yang ada di PMM atau pengawas? Nah, itu mungkin yang perlu pencerahan dari Ibu narasumber ya. Jadi kan biasanya kalau PPKS itu dilaksanakan biasanya di akhir tahun ya, di akhir tahun itu biasanya ya. Nah sekarang ini kan ada tercantum e-kinerja, dan e-kinerja kita juga di kepala sekolah kan biasanya itu disetujuinya oleh sistem ya, bukan oleh atasan gitu ya. Jadi otomatis ini oleh sistem. Nah untuk kedepannya bagaimana, itu yang mungkin yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nurfin. Bu Dewi yang lebih cocok itu menjawabnya. Oh, langsung aja ya. Baik. Iya, langsung aja. Terima kasih Pak Yaya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya Pak ya, bahwasanya untuk penilaian kinerja nanti Bapak lihat aja di Perdirjennya di 7607 ya Pak ya. Tentang Juknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah gitu. Di Juknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah itu Pak, Bapak lihat di bab 5 pasal 25 di ayat keempat Pak gitu. Jadi di sana untuk penilaian kinerja itu tetap dinilai oleh kepala dinas Pak sebagai atasan Bapak gitu. Nah, kepala dinas itu bisa juga yang menangani urusan bidang pendidikan gitu. Kabid SMP atau SMA SMK biasanya Pak kalau di provinsi gitu ya Pak ya. GTK Bu. Namun kepala dinas itu juga membentuk tim kerja Pak yang melakukan evaluasi kinerja itu yang terdiri atas pengawas sekolah. Jadi penilainya itu bukan robot yang ada di PMM tiba-tiba Bapak dapat nilai dari robot gitu, enggak Pak. Nanti tetap dari ada timnya, tim kerja dari kepala dinas Pak gitu, baik dinas kabupaten kota maupun provinsi gitu. Kemudian untuk penilaiannya kalau sekarang kan di PMM itu ada 2 periode ya Pak ya. Ada periode Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember gitu. Jadi ada 2 kali penilaian gitu. Jadi ada 2 kali perencanaan Bapak juga nanti di semester 1 ini lain, semester 2-nya lain gitu. Jadi nanti Bapak bisa melakukan perencanaan 2 kali dan penilaiannya 2 kali juga Pak. Dan penilaiannya itu dilakukan pas bulan Juni nanti untuk periode pertama. Untuk periode Januari, Juni itu dinilai pas Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember nanti Bapak dinilainya pas Desember gitu. Dan itu bukan robot yang nilai Pak, kepala dinas yang berwenang untuk menilai, melakukan evaluasi kinerja itu. Nanti Bapak baca kembali di penilaian kinerja di pasal di Perdirjen 7607 tentang Juknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian tadi itu ya Pak ya. Sepertinya itu aja ya Pak ya. Ini pembahasannya lebih ke RHK ya Bu ya. Oke, itu aja Pak Yayat. Masih ada yang mau disampaikan? Sedikit Bu, ini kan tadi katanya kepala dinas ya Bu, diwakili oleh pengawas Bu. Iya benar, tim kerjanya itu salah satunya adalah pengawas Pak nanti gitu. Dan kami akunnya berarti ke sekolah Bu, seperti biasa ke sekolah atau cuma menilai di PMM? Ke sekolah kan Pak, melakukan observasi sama dengan guru, nanti kita juga akan melakukan observasi. Tatkala kita observasi, ada kesepakatan antara tim penilai dengan Bapak sebagai kepala sekolah gitu. Jadi misalnya saya timnya gitu, timnya dari kepala dinas sama wakili Ibu kepala dinas gitu kan. Nanti saya juga tanya di Bapak, kira-kira observasinya kapan gitu, apa yang perlu kita siapkan, semuanya ada Pak di sana nanti. Sama dengan formnya Bapak Ibu guru. Di observasinya mengajar Bu? Observasinya mengajar seperti kok atau tidak? Untuk KS-nya Pak? Iya.
Kan Bapak sudah merencanakan ya Pak ya di PMM-nya Bapak ya di sana RHK-nya Bapak tentang kinerja kepala sekolah tentu berbeda kan Pak dengan guru kan? Benar nggak Pak? Ya berbeda Bu. Gimana Pak? Berbeda. Iya Berbeda. beda. Jadi nanti untuk melakukan observasi kinerja kepala sekolahnya itu formnya juga akan berbeda Pak karena RHK-nya juga berbeda antara kepala sekolah dengan guru. Nah di sana kan kepala sekolahnya berfokusnya kan praktik kinerjanya kan ada Pak di sana program satuan pendidikannya atau berfokus pada komunikasi visi misi satuan pendidikan atau ada 8 kalau nggak salah itu ya Pak ya. Kemudian di sana nanti Bapak ada diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah itu dengan tim penilai Pak gitu. Nah nanti di RHK-nya Bapak fokus perilakunya di mana, upaya mempelajarinya seperti apa itu hampir sama Pak dengan guru sebenarnya kalau di form A dengan form B-nya. Tapi di sana berbeda Pak dengan yang dilakukan oleh guru. Sesuai dengan tupoksinya kepala sekolah gitu Pak. Oke itu ya Pak ya. Bapak Ibu minta maaf Bu, ini. terima kasih Bu. Iya oke. Bapak Ibu minta maaf ini karena waktunya sudah berada di penghujung di 18.00. Langsung aja di closing statement-nya dari Ibu Nurfin, silahkan Bu. Mohon maaf ini ya Bapak Ibu karena waktunya sudah pas di 18.00. Silahkan Bu Nurfin untuk closing statement-nya. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak siapa lagi? Pak Sur. Kemudian masih ada Pak Zulfa ya, dan Bapak Ibu hebat yang lainnya semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan sore hari ini. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Terima kasih semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan kata kunci dari 3 kompetensi yang sudah kita bahas tadi. Untuk kompetensi kepribadian itu, kata kuncinya adalah kepala sekolah itu bagaimana bisa mengelola emosi untuk kompetensi kepribadian, kemudian selalu berefleksi dan orientasinya adalah selalu kepada peserta didik. Kemudian kata kunci untuk kompetensi sosial adalah bagaimana kepala sekolah memberdayakan warga sekolah tanpa memilah dan memilih, kemudian berkolaborasi dengan yang lain, dan senantiasa terlibat di dalam organisasi profesi. Dan yang terakhir untuk kompetensi profesional, bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah mengembangkan visi misi satuan pendidikan dan kepemimpinan yang selalu berorientasi pada peserta didik, serta bagaimana mengelola sumber daya yang ada itu secara transparan dan akuntabel. Demikian saya kira kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Nurfin, sangat luar biasa sekali. Tadi Ibu Nurfin sudah menyampaikan beberapa kata kuncinya ya Bu ya, tentang kepribadian gitu. Bagaimana kita pengelolaan emosi kita, kemudian selalu berefleksi ya Bapak Ibu, kemudian seperti tujuan pendidikan nasional kita, bahwasanya tujuan kita adalah murid-murid dan murid gitu. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurfin baik di kepribadian, sosial maupun profesional, salah satunya adalah murid-murid dan murid gitu. Nah harapannya kita semuanya tetap Bapak Ibu sebagai kepala sekolah memiliki kewenangan dan memiliki kompetensi untuk mengembangkan gitu visi misi di sekolahnya, kemudian pengelolaan sumber daya, kemudian aset di sekolah ya Bapak Ibu, kemudian memberdayakan ekosistem yang ada di sekolahnya Bapak Ibu sekalian, untuk tujuan kita adalah murid-murid dan murid. Terima kasih banyak untuk Ibu Nurfin yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih telah berbagi praktik baiknya Bu. Terima kasih telah berbagi tentang model kompetensi dari kepala sekolah. Ini Bu Nurfin memang salah satu kepala sekolah yang sangat luar biasa di Kota Sorong, yaitu salah satu sekolah penggerak dari SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong. Tadi maaf ya Bu ya, saya tidak mempromosikan di awal itu, tidak menyebutkan Ibu punya identitas, tadi sampai lupa Bu, karena pada panik ya gitu.
Mas Zulfa masih di perjalanan di hutan gitu. Dan terima kasih banyak untuk Mas Zulfa meskipun perjalanan di tengah hutan dan menempuh sinyalnya yang terseok-seok gitu, tapi masih disempatkan untuk masuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurfin dan juga Mas Zulfa memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Hadiono. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini memberikan nilai berkah yang luar biasa, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa kita pada hari ini. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Balai Guru Penggerak karena beliaunya juga sementara masih di perjalanan, jadi tidak bisa masuk untuk closing statement pada hari ini dan juga tidak bisa membuka kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah nanti di acara Kamis Manis Bakar Pisang di minggu depan, hari Kamis, Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau bisa membersamai kita semuanya. Dan ini terima kasih untuk Mas Hafiz, ini di belakang layar, atau mau disampaikan sendiri Mas Hafiz? Tidak apa-apa Bu, Ibu yang sampaikan saja sekalian. Oke, siap. Ya. Ini pesanan dari Mas Hafiz ya Bapak Ibu, mengingatkan lagi nanti Bapak Ibu selesai webinar ini silakan langsung mengisi presensi dan evaluasi. Nanti linknya itu akan dibuka sampai dengan pukul 22.00 WIB atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat dan juga 24 WIB ya Mas ya. Jadi Bapak Ibu mohon begitu juga dengan pretesnya, silakan Bapak Ibu semuanya dibuka portalnya nanti di portal Kemendikbud langsung gitu. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kita berinteraksi tadi ada salah kurangnya dari saya. Terima kasih untuk tim, MC, Mbak Wara, dan juga tim IT dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat Daya, Mas Hafiz. Terima kasih untuk kesetiaannya pada sore hari ini dan kebersamaannya untuk kita bersama. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Wara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wara? Langsung aja ya Bapak Ibu, kalau begitu saya aja yang menutup karena sepertinya Mbak Wara juga masih di perjalanan juga gitu. Ini timnya sibuk-sibuk, timnya BGP, kami mewakili aja dari BGP Papua Barat. Mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, tadi lupa untuk menyapa Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Insya Allah kami akan hadir di Kamis Manis Bakar Pisang untuk Kamis depan. Dan terima kasih untuk Kepala BGP Papua Barat dan juga Ketua APSI Kota Sorong dan juga Ketua Komunitas Sinifagu Kota Sorong dan juga Bapak Ibu pengawas dari Kota Sorong yang sudah membersamai kita semuanya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan kita bertemu di Kamis depan. Sekian, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu Bu Dewi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Nurfin, sehat selalu, sukses. Terima kasih Pak. Salam dari Pemalang, Jawa Tengah. Probolinggo ya Pak. Probolinggo Pak. Saya juga orang Jawa Pak. Kita di sini orang Jawa semua. Bu Dewi dari mana Purbalingganya? Pemalang, Jawa Tengah. Saya Purbalingga. Jawa Timur Pak. Purbalingga Jawa Timur Pak. SMP Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah Purbalingga. Ustadz Daryono. Oh, enggak. Nih. Itu jauh, Jauh Ibu. Iya. Saya di Karangmonsolnya, Purbalingga. Mudah-mudahan bisa
bertatap muka. Amin. Ditunggu di Soro, Pak. Siap. Kalau mau lanjut jam 4. Ya, Siap, ditunggu siap. kunjungannya Pak ke Sorong, Bu Nurvin. Siap. Dengan Amin. tangan terbuka Pak biasanya menerima Saya tamu dari dari Malang. mana. Bu Dewi, Bu Nurvin siap lah. Ya, siap toh Bu? Bu Nurvin siap. Siap. Oke. Salam sejahtera. Salah orang, siapa itu? Sulawesi Utara. Kita orang Bitung, Ibu. Kita Jawa Barat, Bu. Yang Sulawesi Utara tadi itu siapa ya tadi? Saya dari Malang, Ibu. Yang Ibu Angelo Sakwalubun dari Sulawesi Utara. Ini orang K. Saya Puswan orang K. Pak. Dari kita Tomohon, Bu. Oke, saya orang Bitung, Pak. Bu, orang Kirian, bukan Bu, Pak. Ya, kawan dua dari. Bapak Ibu, saya izin karena sudah mau buka di sini. Saya libur Tuan ya. Selamat berbuka. Ya, Assalamualaikum. Semua ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari ya, Bapak Ibu. Ya.